Ada kalanya kritik menjadi perlu, bahkan wajib untuk menjaga api demokrasi tetap menyala. Namun, apa yang dilakukan Roy Suryo dan Tifa di makam keluarga Presiden Jokowi bukanlah kritik. Itu adalah tindakan yang menista nilai kemanusiaan dan mencederai adab bangsa. Di tanah Jawa yang menjunjung tinggi tata krama dan penghormatan terhadap leluhur, mereka datang bukan membawa doa, tetapi membawa kamera, sinisme, dan kesombongan. Video yang beredar di berbagai kanal YouTube memperlihatkan rombongan Roy Suryo bersama Tifa dan beberapa rekannya mengunjungi makam ibunda Presiden Jokowi, almarhumah Sujiati. Bukannya berdoa atau diam sejenak dalam khidmat, mereka justru melontarkan kata-kata yang tak pantas, menertawakan, bahkan memprovokasi seolah-olah makam itu hanyalah lokasi syuting konten politik. Pemandangan itu sungguh mengoyak rasa kemanusiaan siapapun yang masih memiliki empati. Dalam budaya Jawa, makam bukan tempat untuk berdebat atau berpolitik. Itu adalah ruang hening yang dijaga dengan doa dan hormat. Maka ketika Roy dan Tifa menjadikannya arena provokasi, mereka sesungguhnya sedang menodai nilai-nilai yang selama ini menjadi inti dari peradaban Nusantara. Ketua DPD PSI Gunung Kidul Danang Ardianta menyebut tindakan mereka sebagai biadab, dan kata itu, sekeras apapun kedengarannya, justru paling tepat menggambarkan perbuatan tersebut. Tidak ada alasan politik, tidak ada pembenaran intelektual, tidak ada pembelaan kebebasan berpendapat yang bisa memutihkan perilaku seperti itu. Roy Suryo CS telah menyeberangi batas moral. Mereka menjadikan makam seorang ibu yang bahkan tidak pernah terlibat dalam hiruk-pikuk politik nasional sebagai panggung provokasi. Ini bukan keberanian, ini kebejatan moral. Danang juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut melanggar norma agama, adat istiadat, dan kemanusiaan. Dalam Islam, ziarah kubur adalah ibadah untuk mengingat mati dan mendoakan almarhum, bukan untuk dijadikan bahan tontonan dan sensasi. Bahkan dalam tradisi Jawa yang kental dengan nilai unggah-ungguh, ada etika tak tertulis yang mengharuskan seseorang menundukkan kepala dan menahan kata di tempat peristirahatan terakhir seseorang. Tetapi Roy Suryo dan Tifa seolah datang dengan niat menghancurkan semua nilai itu, memprovokasi dengan tawa sinis, dan seolah menikmati kontroversi yang mereka ciptakan sendiri. Namun, ini bukan kali pertama Roy Suryo memancing kemarahan publik. Jejak kebiadaban digitalnya sudah panjang dan berliku. Dulu, ia dikenal sebagai pakar telematika yang sering tampil di televisi untuk menjelaskan kasus teknologi. Tapi, lambat laun, gelar itu berubah menjadi bahan olok-olok publik karena setiap kemunculannya selalu dibarengi aroma sensasi dan kontroversi. Ia pernah terlibat kasus penyebaran meme patung Buddha Candi Borobudur yang diubah menyerupai wajah Presiden Jokowi. Akibatnya, Roy dipenjara karena terbukti melanggar UU ITE terkait penyebaran konten yang menistakan simbol agama. Bukannya belajar dari kesalahan, ia justru kembali mengulang pola yang sama, mencari perhatian dengan menyerang simbol, agama, dan bahkan kematian. Publik mulai menyadari bahwa Roy bukan sekadar kontroversial, ia haus panggung. Dan setiap kali sorotan mulai redup, ia menciptakan sensasi baru agar tetap relevan di jagat politik dan media sosial. Tifa, yang kini ikut terseret dalam insiden makam ini, tampak berperan sebagai pelengkap drama murahan yang dirancang untuk mengguncang opini publik. Mereka datang ke makam bukan dengan niat tulus, melainkan dengan kamera yang siap merekam setiap langkah. Di era digital, provokasi memang bisa dijadikan komoditas. Tapi menjadikan makam seorang ibu sebagai konten politik adalah bentuk paling vulgar dari kemerosotan akal sehat. Dalam konteks budaya Jawa, tindakan seperti ini bukan hanya dianggap tidak sopan, tapi juga pamali atau tabu. Di banyak desa Jawa, orang yang bersikap tidak hormat di makam dipercaya akan mendapat balak atau kesialan. Namun, sepertinya Roy dan Tifa sudah kehilangan rasa takut, baik kepada Tuhan maupun kepada moralitas sosial. Mereka mungkin mengira aksi itu akan memperlihatkan keberanian dan independensi, tapi yang tampak justru kebiadaban yang tak tertutupi oleh alasan apapun. Ada garis halus yang membedakan kritik dan penghinaan,
antara kebebasan berpendapat dan pelecehan nilai kemanusiaan. Roy Suryo CS tampaknya sudah lama kehilangan kemampuan membedakan keduanya. Dalam kasus ini, mereka tidak sedang memperjuangkan kebenaran. Mereka sedang memperjualbelikan rasa hormat. Dengan dalih kajian ilmiah atau hak publik untuk tahu, mereka menabrak batas moral dan adat, lalu bersembunyi di balik jargon kebebasan berbicara. Padahal, kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah bentuk lain dari anarki moral. Mereka mungkin akan berkata bahwa apa yang dilakukan hanyalah bentuk kritik politik, bukan penghinaan. Tetapi, apakah kritik harus dilakukan di atas makam? Apakah perbedaan pandangan politik membenarkan seseorang menodai tempat suci bagi keluarga yang sedang berduka? Tidak ada satupun budaya besar di dunia yang melegitimasi penghinaan terhadap orang yang sudah tiada. Bahkan dalam peperangan, tentara yang beradab tetap menghormati makam musuhnya. Jika tindakan seperti ini dibiarkan, maka ruang publik kita akan makin rusak. Orang akan belajar bahwa penghinaan bisa dibungkus sebagai kritik dan kebiadaban bisa dijual sebagai keberanian. Aparat hukum harus bertindak tegas bukan semata untuk melindungi keluarga Jokowi, tetapi untuk menjaga kewarasan publik. Ketika hukum diam terhadap kebiadaban, masyarakat akan kehilangan arah moralnya. Lebih jauh, tindakan Roy Suryo dan Tifa menunjukkan bagaimana politik di Indonesia telah kehilangan kedalaman nilai. Politik yang seharusnya menjadi arena ide dan gagasan kini tereduksi menjadi sirkus sensasi. Alih-alih mengkritik dengan data, mereka lebih memilih membangun narasi penuh kebencian. Alih-alih memperjuangkan kebenaran, mereka mencari viralitas. Ini bukan lagi politik gagasan, melainkan politik tontonan. Roy Suryo mungkin berpikir dirinya sedang berperan sebagai pengungkap kebenaran, tapi yang sebenarnya terjadi adalah degradasi moral yang dipertontonkan di hadapan publik. Ia pernah dikenal sebagai pakar telematika, tetapi kini lebih dikenal sebagai provokator digital. Seseorang yang menggunakan teknologi bukan untuk mencerahkan, melainkan untuk menebar kebencian. Apa yang dilakukan di Solo bukan sekadar pelanggaran privasi keluarga Jokowi. Itu adalah peringatan keras bagi bangsa ini, bahwa rasa hormat dan adab bisa musnah ketika ambisi pribadi dibiarkan menguasai nurani. Jika tindakan seperti ini dianggap wajar, maka generasi muda akan tumbuh tanpa batas antara kritik dan penghinaan, antara keberanian dan kebiadaban. Kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi ada satu nilai yang seharusnya tak pernah kita khianati, rasa hormat kepada orang yang telah tiada. Sebab dari sanalah akar kemanusiaan tumbuh. Roy Suryo dan Tifa telah mencabut akar itu dengan tangan mereka sendiri. Mereka mungkin menang di ruang sensasi, tetapi kalah telak di medan moralitas. Indonesia tidak akan runtuh karena perbedaan politik. Ia akan hancur ketika rakyatnya kehilangan adab. Dan hari ini, melalui tindakan Roy Suryo dan Tifa di makam Sujiati, kita sedang menyaksikan secuil kehancuran itu terjadi di depan mata. Jika bangsa ini masih ingin disebut beradab, maka kebiadaban seperti ini tidak boleh dibiarkan. Roy Suryo boleh bicara soal kajian ilmiah, tapi publik tahu yang ia lakukan bukan penelitian, itu penghinaan. Dan tidak ada istilah ilmiah yang bisa menjelaskan mengapa seseorang tega menodai makam seorang ibu demi kepentingan politik. Mereka bukan sedang mencari kebenaran, mereka sedang memamerkan kebiadaban, dan sejarah tidak akan mencatat mereka sebagai pejuang keadilan, melainkan sebagai contoh nyata betapa rendahnya manusia bisa jatuh ketika kehilangan rasa hormat.